Polda Bangka Belitung melakukan patroli udara dengan menggunakan helikopter. Giat ini untuk memantau wilayah perairan dan daratan di Bangka Belitung. Polri bersama instansi terkait berhasil mengamankan buronan kewarganegaraan Jepang, yakni Yusuke Yamazaki. Jajaran unit Reskrim Polsek Sedayu menangkap pria berinisial M, 33 tahun, yang diduga menyerang seorang warga lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 23 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung kembali melakukan patroli udara dengan menggunakan helikopter milik Pol Udara Bahar Kampolri BKO Polda Bangka Belitung. Kapten Pilot Muda Kompol Ari Ernawan mengatakan kiat patroli udara ini untuk memantau wilayah perairan dan daratan di Bangka Belitung melalui udara. Patroli udara rutin tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Bangka Belitung, baik itu wilayah perairan dan daratan. Dengan rutin dilakukannya patroli udara akan turut menekan angka kriminalitas di Bangka Belitung, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Untuk kegiatan patroli sendiri, kami berkoordinasi dengan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung dan juga dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung khususnya di bawah Biro Operasi. Kami biasa melakukan untuk patroli itu tiap hari melakukan rutin kegiatan patroli sekali atau 2 kali. Tujuannya yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat Polda Bangka Belitung karena dengan adanya pemantauan dari helikopter kemungkinan kriminalitas juga akan. Polres Sumeneb melaksanakan patroli di sejumlah titik sebagai upaya mengantisipasi permasalahan pasca tahap pungut dan hitung pemilu 2024 pada Kamis malam. Patroli malam dilaksanakan dengan rute Polsek Prenduan, PPK Kecamatan Guluk-Guluk, PPK Kecamatan Ganding, dan PPK Kecamatan Lenteng, guna antisipasi kerawanan di wilayah Kabupaten Sumeneb. Kegiatan patroli ini guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Tujuan utama dari patroli ini adalah untuk memastikan bahwa logistik pemilu 2024 masih dalam kondisi aman dan terjaga dengan baik. Kapolres Sumeneb melalui Kasih Humas Polres Sumeneb, AKP Widiarti mengatakan, kegiatan patroli bersama ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat pasca pemilu. Polri bersama instansi terkait berhasil mengamankan buronan kewarganegaraan Jepang, yakni Yusuke Yamazaki.
Divhub Interpolri dan pihak kedutaan Jepang rencananya akan mendeportasi Yamazaki Yusuke ke negaranya. Sesuai dengan permintaan Interpol, Blue Notice dan Yamazaki Yusuke akan di-blacklist apabila kembali masuk ke negara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi terkait berhasil mengamankan buronan kewarganegaraan Jepang yakni Yusuke Yamazaki berinisial YY pada 31 Januari 2024 di perairan Pulau Bulan, Batam. Penangkapan tersebut dilakukan melalui kerjasama Polri bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam, Satpol Airut Barelang, dan Divhub Bintar Mabes Polri. Menurut Divhub Bintar Mabes Polri berdasarkan Interpol Blue Notice, tersangka berinisial YY merupakan buronan asal Jepang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang dalam kasus penipuan investasi di negara asalnya dengan korban mencapai 740 orang. Dari Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka KKB OPM, yakni Epson Nirigi, di Hotel La Vela INN Timika, Papua pada Selasa lalu 20 Februari 2024. Kabag Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan Epson masuk ke dalam daftar pencarian orang Polres Nduga karena selain seorang anggota KKB OPM, Epson Nigiri juga terlibat serangkaian aksi kriminalitas. Epson juga diduga berperan sebagai penyuplai amunisi dan senjata api untuk kelompok KKB OPM Kodap 3 Nduga, pimpinan Eganius Kayoga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Polres Grobogan mengungkap kejahatan prostitusi online dengan korban 5 perempuan berusia 14 hingga 17 tahun di sebuah hotel di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis 22 Februari 2024. Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono mengatakan 5 perempuan korban prostitusi online tersebut semuanya berasal dari Bandung dan di bawah umur. Kasus prostitusi online terungkap bermula ketika anggota Satlantas yang berjaga di pos Putat menerima informasi adanya prostitusi online di sebuah hotel utara alun-alun Purwodadi. Para pelaku dijerat dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Awalnya pada tanggal 14 Februari, yaitu pas hari pemungutan pencoblosan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekira pukul 13.00 bahwa ada di salah satu hotel di Purwodadi ini digunakan untuk tempat prostitusi online. Berdasarkan informasi tersebut dari anggota Satlantas Polres Grobogan langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian didapati bahwa ada beberapa orang yang diduga kuat sebagai pelaku maupun korban prostitusi online tersebut. Kemudian setelah ditelusuri ternyata si tersangka dan korban ini sedang berada di salah satu toko kosmetik di Purwodadi. Jadi langsung kami amankan, kemudian dibawa ke pos Lantas Kota untuk diinterogasi awal. Petugas menanyakan apa yang terjadi, kemudian dijawab oleh salah satu korban bahwa mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks online.
Satres Narkoba Polres Grobogan berhasil mengungkap kasus narkotika yang diduga jenis ganja. Petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Gubuk Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menjelaskan pengungkapan kasus itu berawal saat anggota Satres Narkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Satres Narkoba Polres Grobogan mencurigai sebuah mobil warna putih di pinggir Jalan Raya Gubuk Kedung Jati yang diduga membawa narkotika jenis ganja. Mobil kemudian dihadang dan digeledah, lalu 2 orang pelaku berhasil ditangkap. Kedua pelaku yang berhasil diamankan yaitu TOP, seorang mahasiswa asal Tanah Toraja, Sulsel, dan GT, juga seorang mahasiswa asal Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebuah paket besar yang dilakban warna coklat berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan kedua pelaku diancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Di penangkapan ganja seberat lebih kurang 369,9 gram. Di penangkapannya ini adalah di daerah Tegowanu berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Terhadap pelaku, ada 2 pelaku yang diamankan, dua-duanya adalah mahasiswa salah satu perguruan di Salatiga berinisial TO dan GT. Dari tangan pelaku diamankan 369,9 gram paket ganja, 1 unit handphone, dan 1 unit kendaraan bermotor. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.